Halo teman-teman, selamat datang di Good Podcast. Untuk guest kita pada hari ini ada Ganesha Revita. Baik, halo teman-teman. Hari ini aku akan menjadi guest untuk Good Podcast dengan temanya itu fosfat nauru yang dieksploitasi. Mungkin aku bakal saran dari Kewira. Oke, ini kita panggil saudara apa? Tisha atau Vita atau apa? Oh, boleh panggil aku bisa. Oke, jadi Tisha ya. Oke, Tisha. Tisha ini saya lihat kalau nggak salah itu anak hubungan internasional ya? Ya, betul sekali, Bang Kewira. Aku anak hubungan internasional dari Universitas Riau. Oke, nah ngomong-ngomong hubungan internasional nih, tadi katanya mau bahas tentang nauru dan tambang fosfatnya. Yes. Oke, coba deh Tisha, apa nih kira-kira di nauru ini sedang terjadi apa dan apa hubungannya dengan tambang fosfat ini? Oh, kebetulan ya Bang Kewira, nauru ini tuh merupakan cerminan gimana kalau yang namanya tambang sumber daya alam itu dieksploitasi. Kalau kita di Indonesia yang lagi hot itu kan mengenai tambang aktivitas pertambangan di Raja Ampat kan. Nah, kenapa dikritik sama rata-rata aktivis kita? Karena aktivitas penambangan ini tuh menyebabkan kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan ini nanti akan menimbulkan efek berkelanjutan kepada kehidupan masyarakat. Nah, Nauru ini adalah salah satu contoh nyatanya. Nauru ini itu merupakan negara kecil yang terletak di kawasan Pasifik Selatan Kewira. Nauru ini dulunya itu terkenal negara yang kaya, saking kayanya masyarakatnya ini sampai dapat akses pendidikan gratis, kesehatan gratis loh Kewira. Tapi kenapa ya kalau sekarang kayaknya nama Nauru tuh udah redup kali. Kita bahkan mungkin ngedengar Nauru itu kayak di negara mana ya? Kalau untuk Pasifik Selatan pun yang lagi viral itu kan memang Australia sama New Zealand. Nah, jadi Nauru ini itu pada tahun 1800-an itu ada banyak jenis burung, salah satunya itu aku izin buka bacaannya. Burung yang bernama Frigator Bird, Bobby, Tropical Bird, dan Petrel yang menjadi sumber utama dari kekayaan fosfat Nauru. Nah, fosfat ini apa? Fosfat ini bongkahan mineral alami yang terbentuk dari sisa-sisa kotoran lingkungan tadi. Loh, kenapa kok jadi langka fosfat ini? Fosfat ini tuh mengeras di atas batuan karang yang kemudian berbentuk menjadi endapan. Nah, fosfat ini kandungan mineralnya tuh tinggi Kewira, dibutuhkan dalam industri pupuk pertanian. Ini secara tidak sengaja ditemukan oleh Albert Wells dari Pacific Island Company pada awal abad ke-20. Cuma ya namanya manusia kalau dikasih suatu mukjizat atau mungkin suatu kelebihan kan nggak semua orang yang bisa menanggapinya dengan sebaik-baik mungkin. Nah, itu yang terjadi dengan Nauru ini Kewira. Dengan Nauru ini tuh pemerintahannya mengeksploitasi sumber daya alamnya ini tanpa henti. Akibatnya batuan-batuan endapan karang tadi itu udah habis, mereka nggak tahu lagi mau bagaimana. Nah, kenapa nggak coba aja ke pertanian atau mungkin ke sektor perikanan? Mereka kan berada di Pasifik Selatan. Pasifik Selatan itu kan bukan kawasan yang susah juga untuk bercocok tanam ataupun untuk melakukan sektor perikanan. Nah, akibat dari bongkahan fosfat tanah tadi itu, rata-rata tanahnya itu sudah menjadi keras dan tajam. Akibatnya tidak memungkinkan untuk melakukan pencocokan tanam ataupun melakukan sektor perikanan. Nah, yang menariknya Kewira, akibat dari tambang yang digali terus-menerus tadi itu, masyarakatnya ini menjadi kebingungan karena waduh ini bertani nggak bisa, untuk melakukan sektor perikanan pun susah. Mereka akhirnya untuk makanan dan makan bergantung pada sektor impor. Sementara sektor impor itu susah sekali untuk mendapatkan makanan mentah yang segar. Apalagi Nauru ini posisinya sangat jauh dari negara tetangganya seperti Pulau Solomon dan Pulau Kiribati. Dan akibatnya makanan impor yang datang itu merupakan makanan kalengan, yang mana makanan ini merupakan ultra processed food. Ultra processed food ini kandungan gizinya sangat sedikit, yang ditekankan justru kandungan lemak dan gulanya. Bahkan dari website yang bernama Mbaba yang saya baca ini, website ini menekankan akibat rendahnya kualitas hidup di Nauru ini akibat pertambangan eksploitasi tadi, masyarakat mudanya itu banyak melakukan percobaan bunuh diri karena merasa sudah tidak ada lagi harapan di masa depan. Mungkin itu aja dari aku ngomong. Oke, dari penjelasannya Tisha ini saya ada sedikit pertanyaan nih. Oh, boleh. Nah, mungkin ini Nauru ya tadi ya. Iya. Nah, tadi dibilang itu untuk eksploitasinya itu ada
yang dieksploitasi di Nauru ini, ataukah ada sumber daya alam lain selain fosfat ini yang mungkin ada kemungkinan dieksploitasi juga selain fosfat ini? Dari beberapa sumber yang saya baca seperti website Mengabai dan Uner News, memang di Nauru ini tuh tidak ada lagi selain fosfat. Fosfat ini pun seperti yang sudah aku jelasin tadi di awal, aku kira itu kan hasil dari sisa kotoran endapan burung-burung tadi. Jadi untuk digali lebih lanjut pun tidak mungkin. Apalagi Nauru ini hanyalah pulau yang seluas Mojokerto lah ketika diibaratkan seperti di Indonesia. Iya, kecil. Jadi selain dari fosfat ini memang tidak ada sumber daya lain yang memungkinkan Nauru ini ada eksploitasi lain itu. Tidak mungkin lagi mengira kan akibat eksploitasi berkelanjutan di tambang fosfat ini tadi, mas pemerintahnya itu sampai melakukan rehabilitasi untuk meningkatkan perekonomiannya. Logikanya kan mungkin kalau memang ada sumber daya lain, kenapa nggak pindah saja? Dan kalau memang ada sumber daya lain, kenapa nggak sampai terpuruk seperti sekarang ini yang dimana masyarakat mudanya sampai kehilangan harapan hidup di tanah kelahiran mereka sendiri. Ini ada mungkin dari penjelasan jawaban ini saya ada pertanyaan lagi untuk kira-kira itu dari mungkin bacaan yang udah dibaca Tisha, ini rakyatnya Nauru ini setuju nggak sih tentang eksploitasi ini? Kalaupun setuju, itu reaksi mereka gimana? Kalau tidak, itu reaksi mereka gimana? Masyarakat ini tidak semuanya mengetahui bahwa apa yang dilakukan pemerintahnya itu termasuk eksploitasi. Mereka beranggapan dengan adanya bongkahan fosfat tadi yang dari sisa kotoran bangunan itu bisa menjadi bentuk kesejahteraan juga untuk mereka, seperti yang tadi aku bilang di awal. Akibat adanya fosfat ini tuh daya hidup masyarakatnya juga meningkat, pendidikan gratis, akses kesehatan gratis, kehidupan sosial pun gratis. Bahkan pada masa kejayaan Nauru di tahun 2002 itu masyarakatnya rata-rata pada punya mobil semua, tetapi akan lagi mungkin mereka memang tidak mengetahui konsekuensi akibat perbuatan mereka ini. Yang namanya sumber daya alam, apalagi fosfat ini kan tidak bisa dibarukan karena ini memang hasil alami. Oke, di Nauru ini fosfatnya ini sekarang di 2025 ini apakah sudah sangat kritis atau memang masih dikeruk lagi? Sudah sangat kritis pemirsa. Akibatnya fosfat yang tadi endapan dari sisa kotoran burung tadi itu kan menyatu dengan tanah itu jadi berubah menjadi tanah yang keras dan tajam. Makanya masyarakatnya tidak memungkinkan untuk melakukan pertanian apalagi pelayanan. Oke, mungkin ini ada pertanyaan terakhir untuk menutup sesi kita kali ini. Oke. Nah, ini kira-kira dari Tisha ini ada nggak sih rekomendasi atau solusi untuk mengganti atau menghentikan ke eksploitasi ini? Untuk menjauhi perbuatan Nauru ini, aku sempat baca-baca juga ya Bang, kalau di Singapura itu kan negaranya kecil, tapi sekarang kan maju Bang. Nah, Singapura itu juga nggak punya kayak namanya sumber daya alam dari tanah mereka sendiri. Nah, yang perlu dikembangkan itu menurut aku adalah sumber daya manusianya Nauru. Sumber daya manusianya Nauru ini tuh generasi mudanya itu diberikan pendidikan sampai ke jenjang yang setingginya, menjadi profesor atau profesi apapun. Nah, nanti dikembalikan lagi ke tanah kelahiran mereka untuk merekonstruksi kembali negara mereka ini. Itu berarti rekomendasi atau solusi dari Tisha ini. Baik, mungkin podcast kita sampai di sini saja. Terima kasih telah datang ke Good Podcast kita kali ini. Ya, kita tutup dengan see ya.